Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pencinta bahasa Arab sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang al-i'rab dan sesi ini kita akan membahas tentang pengi'raban kalimah. Baik, nomor 9 adalah isim ghair munsharif. Nah, isim ghair munsharif tadi di awal sebagai pengantar sudah dikatakan adalah isim yang tidak menerima tanwin, ya. Sebetulnya ini adalah isim mufrad ataupun jamak taksir, hanya di sini itu tidak menerima tanwin. Isim ghair munsharif ini ketika ropa, dhammah sebagaimana isim mufrad ya, ataupun jamak taksir, ketika nasab dengan fathah dan ketika khofad dengan fathah. Nah, kalau yang munsharif yang menerima tanwin di sini biasanya dengan kasroh tadi di atas sudah disebutkan ya. Nah, contohnya yang ini si mufrad itu khofatnya dengan kasroh. Ini yang munsharif ya. Kalau yang goir munsharif atau latan sorif itu ketika khofatnya dengan fathah. Kita coba perhatikan ke contoh. Ja'a Ahmadu. Nah, ini Ahmadu ini tidak menerima tanwin ya. Tidak Ja'a Ahmadun, tetapi Ja'a Ahmadu. Mari kita i'rab. Ja'a fi'lun madi mabniun alal fathi Ahmadu fa'il. Nah, setiap fa'il harus rofa, tanda ropanya dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad goir munsharif atau isim goir munsharif. Sebab kata Ahmadu ini mirip dengan fi'il ya. Mirip dengan fi'il bentuknya itu. Selanjutnya untuk i'rab nasab dengan fathah. Contoh kalimatnya ra'aitu Ahmada. Ra'aitu saya melihat Ahmada. Ahmad ya. Ini kalau di i'rab ra'aitu fi'il fa'il Ahmada maf'ulun bih wa huwa maf'ul bih ini adalah nasab ya. Mansubun. Tanda nasabnya wa alamatun nasbihi fathatun zahirah. Kenapa? Karena ini isim goir munsharif, termasuknya isim mufrad tapi yang goir munsharif. Nah, selanjutnya hafad. Untuk i'rab hafad, isim goir munsharif ini tandanya dengan fathah lagi, tidak dengan kasroh. Contohnya, marortu bi Ahmada. Marortu fi'lun wa fa'il bi Ahmada jar majrur. Alba atau bi ini harfu jar Ahmada majrur, dijarkan atau dikhofatkan. Tanda khofatnya tidak menggunakan kasroh, melainkan dengan fathah. Kenapa? Karena isim goir munsharif. Baik, kita lanjutkan. Nomor ke-10, al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir. Yaitu fi'il mudhari al-mu'talul akhir yang memiliki huruf mu'tal di ujungnya ya, atau fi'il mudhari yang ujungnya itu huruf ilat. Tadi sudah disebutkan di awal, huruf ilat ada 3, ada wawu, ada alif, dan ada ya. Contoh kalimatnya ya, yad'u, ini dari fi'il madhi da'a ya, mengajak. Yad'u ad-da'i al-khaira. Da'i itu mengajak kebaikan. Nah, yang jadi contoh adalah ini. Fi'il mudhari al-mu'talul akhir. Kenapa? Di ujungnya ini ada wawu. Ini tidak kita bacakan dengan seperti fi'il mudhari yang biasa ya, yang sahih. Kalau yang sahih itu yaf'ulu. Ini kalau dibaca yad'u, ini menjadi thiqal, menjadi berat di lidah ya, yad'u gitu ya. Melainkan caranya ditakhfif. Ditakhfif itu diringankan, wawunya itu tidak diberikan harkat.
Jadi yad'u saja begitu ya, seperti mati. Nah, fi'il mudhari ini rofa tentu saja. Kenapa? Karena tidak dimasuki amil nawasib ataupun amil jawazim ya, amil jawazim. Sekali lagi, yad'u adalah fi'il mudhari mu'tal akhir dalam keadaan rofa. Kenapa? Karena tidak dimasuki amil nawasib atau amil jawazim. Tanda ropanya apa? Kan tadi tidak disebutkan. Wawunya itu tidak diberi harkat. Makanya tanda ropanya adalah dhammatun muqaddarah. Aslinya sebenarnya yad'u, hanya di takhfif itu, maka domahnya menghilang, dinamai dengan domah muqaddarah ya. Bagaimana kalau dimasuki amil nawasib lan? Nah, kalau lan yad'uwa ad-da'i asyarra. Da'i itu tidak akan mengajak pada kejelekan atau kejahatan. Nah, yang kita jadikan contoh layad'uwa. Nah, layad'uwa ini fi'il mudhari mansub dalam keadaan nasab. Limada? Karena dimasuki oleh amil nawasib yaitu lan ya, lan. Nah, tandanya dengan fathah. Kenapa tidak ditakhfif seperti di fi'il mudhari sedang ropa? Sebab di lidah ini tidak terlalu berat ya. Sudah ringan. Kalau dari wau ke fathah sebelumnya didomahkan ya, akhirnya didomahkan jadi dibacanya lan yad wa. Nah, ini tidak terlalu berat ya di lidah. Makanya disebutkan seperti biasa seperti fi'il mudhari yang sahih akhir saja. Sekali lagi kita i'rab la yad'u fi'lun mudhari mansub, fi'il mudhari yang dinasabkan. Kenapa? Karena dimasuki amil nawasib, tanda nasabnya fathah ya. Selanjutnya khofad tidak masuk ya karena ini fi'il ke jazm. Nah, ke jazm. Untuk jazm ini eh, karena fi'il mudhari'nya fi'il mudhari mu'tal akhir atau ada huruf ilatnya, maka tandanya hadzful akhir atau hadzfu harfil illah, membuang huruf ilat. Contohnya in tad'u ahdur. Ini kalau diartikan apabila kamu mengundang saya, ahdur, saya akan hadir. Nah, in tad'u ahdur ini yang jadi contohnya fi'il mudhari mu'tal akhir majzumun, fi'il mudhari mutal akhir yang dijazmkan. Kenapa? Karena dimasuki amil jawazim yaitu in. Jadi in ini masuk seperti lam ya, menjadi amil jazm, amil jazimah atau amil jawazim, dan in ini bisa menjazmkan dua fi'il. Ini kalimatnya pensyaratan. In itu apabila ya. Apabila kamu mengundang saya akan hadir. In tad'u. Karena in amil jawazim, maka harus dijazmkan. Cuma tanda jazmnya tidak dengan sukun seperti fi'il mudhari yang eh, di permulaan ini fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un atau fi'il sahihnya ya. Kalau yang ini dijazmkan lam yashrab. Melainkan kalau di sini membuang huruf akhirnya. Sebab kalau disimpan itu berat lagi ya. Intad'ung, intad'ung, wawunya mungkin mati gitu ya. Nah, oleh karena itu wawunya dibuang saja. Hadzful akhir atau hadzfu harfil illah. Jadi intad'u pendek ya. Asalnya kan yad'u gitu ya. Tad'u masukin intad'u yad'u lam yad'u gitu ya. Nah, begitu ya. Ahdur, nah ini kelihatan jawab syaratnya. Ini karena dijazmkan masih oleh in. Maka tandanya ini seperti yang fi'il sahih yang di atas dengan sukun. Jadi yang ini yang jadikan contoh fi'il mudhari majzum, fi'il mudhari mutal akhir yang majzum dengan membuang eh,
huruf illatnya. Para pencinta bahasa Arab sekalian, kita lanjutkan untuk pembahasan al-af'al. Nah, ini secara spesifik ya, tadi sudah disebutkan sebetulnya, hanya supaya kita lebih jelas ya. Ada gambaran di sini. Fi'il itu jadi ada 3 ya, fi'il mudhari shahih akhir. Yang kedua al-af'alul khamsah atau fi'il yang bersambung dengan wawu jama, alif tasniah dan ya muannas mukhatabah, dan yang terakhir al fi'lul mudhari al mu'talul akhir yang barusan di atas dibahas. Kita perhatikan al mudhari atau al fi'lul mudhari as-sahil akhir. Contohnya yashrabu seperti tadi ya. Masuk amya nawasib la yashroba. Masuk amya nawasib lam yashrab. Contoh al-af'alul khamsah yadhhabani. Tanda ropanya dengan nun ya. Ini ketika ropa. Ketika nasab masuk amya nawasib gitu ya. Liyad haba, liyad haba, ini ada nunnya harus dibuang ya. Liyad haba, pakai di sini li lam ta'lil ya, dengan membuang nun. Masuk lam, nah, tandanya dengan membuang nun juga, lam yadhhaba. Nah, ini yang menarik itu fi'il mudhari al mu'talul akhir. Kalau tadi dicontoh hanya satu saja di sini ya. Yang huruf ilatnya wawu. Di sini kita berikan contoh yang huruf ilatnya ya ataupun alif ya. Alif maksurah. Yad'u ropa, lan yad'ua nasab mansub, lam yad'u. Nah, ini membuang huruf akhirnya. Yahdi, asalnya yahdiu kan. Nah, terus ini ketika dalam keadaan ropa ya, tidak dimasuki amya nawasib atau amya jawazim, masuk amya nawasib lan yahdiya. Yang asalnya ini domah muqaddarah, fathahnya didohirkan karena lebih ringan. Masuk amya jawazim lam yahdi. Nah, jadi ya-nya itu dibuang ya. Lam yahdi. Asalnya yahdi. Lam yahdi. Ini untuk fi'il mu'tal majzum yang dijazmkan huruf ilatnya adalah dari ya. Jadi ya-nya dibuang. Lam yahdi. Contoh ketiga, yarodho. Nah, ini fi'il mudhari. Tetap ini dengan domah muqaddarah. Tanda ropa. Dia sedang ropa karena tidak ada amya nawasib atau amya jawazim ya. Yarodho. Masuk amya nawasib lan. Jadi lan yarodho. Di sini karena fathah ya sebelumnya dan ini alif ya alif tidak bisa diganti dengan hamzah ya, beda alif dengan hamzah itu. Kalau alif itu selamanya tidak menerima harkat. Kalau hamzah meskipun bentuknya seperti alif itu akan menerima harkat. Itu bedanya ya. Lan yardo ini dengan fathah muqaddarah tandanya itu. Terus kalau dibaca oleh kita misalkan lan yardoa, nah itu udah menyalahi, udah berubah huruf. Ini kan bukan fi'il mahmuz ya, bukan diakhiri dengan hamzah, tetapi ini fi'il mu'tal ya, dengan alif. Masuk amil jawazim yaitu lam, berarti lam yardo, pendek ya. Alifnya itu dibuang. Lam yardo. Nah, itu khusus untuk pembahasan fi'il yang di i'rab ya, yang menerima i'rab. Jadi bisa kita simpulkan bahwa khusus untuk fi'il ini ternyata yang bisa berubah marfu, mansub atau majzum, ropa, nasab atau jazm itu adalah fi'il mudhari saja gitu ya. Sebab untuk fi'il madi dan fi'il amr itu keadaannya adalah mabni. Mabni itu alias tidak menerima
kepada perubahan, tidak bisa menerima kepada i'rab. Demikian materi yang bisa disampaikan. Syukran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.